Ya, Kementerian Ketenagakerjaan mensupport penyediaan sumber daya manusia untuk 5 destinasi wisata super prioritas. Di antaranya adalah Danau Toba. Kami akan bekerja untuk meningkatkan kompetensi para pekerja di sektor pariwisata. Untuk Danau Toba ini kami mengerahkan BLK Medan yang memang punya spesifikasi jurusan paling unggul di antara BLK kita, yaitu jurusan pariwisata. Dan kami bersyukur DEL membuka diri bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Kami akan upgrade kapasitas instruktur yang ada di BLK Medan melalui lembaganya. Ini ada Pak Rektor di sini, mengembangkan kompetensi terutama untuk kompetensi di bidang digital. Kami harus mendigitalisasi sektor pariwisata ini. Dan ini Bu, apakah terkait dengan 3 kementerian yang terhubung antara Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian PUPR dan juga kementerian ini saling mendukung? Ya, saling mendukung. Kalau kami lebih fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusianya. Dan kami juga ada kerjasama di samping BLK Medan, yaitu di Ditjen Bina Latas. Kami juga kerjasama untuk pengembangan perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba ini melalui beberapa kegiatan untuk meningkatkan, tidak hanya kami melakukan pendampingan mulai dari peningkatan kompetensinya, kemudian juga pendampingan untuk membuka pasar kerja yang lebih luas. Berarti setelah ini akan continuity ke beberapa wisata super prioritas itu Ya. juga programnya juga sama Bu dengan Sama, ini, ya. Jadi di samping kami punya BLK yang dikelola oleh pemerintah pusat, ada BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun. Jadi pemerintah tidak bisa sendiri. Kami akan mengajak juga BLK daerah. Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata. Jadi ada beberapa yang basisnya, kalau di sini BLK komunitas itu basisnya gereja. Kalau di Jawa kebanyakan basisnya adalah pesantren. Kalau di Sumatera Utara ini basisnya gereja. Dan kalau untuk kawasan wisata, kami dorong untuk mengembangkan kompetensi sektor pariwisata. Jadi jurusan itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan di sekitar daerah tersebut. Sekiranya Bu akan mendongkrak berapa% Bu, akan meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata? Ya, saya kira ini karena kondisinya pandemi, semua orang tahu bahwa sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Sembari kita akan menuju pada kondisi normal, kita siapkan sumber daya manusianya, waktu yang pas bagi kita untuk berbenah diri dari sisi kompetensi sumber daya manusianya. Bisa nggak gantian bertanya? Cukup ya? Ini Bu, satu lagi Bu. Ya. Ini kan kaldera Toba. Banyak yang mau dibangun di situ, resort atau hotel-hotel begitu. Apa target dari Kementerian Tenaga Kerja untuk orang-orang lokal di sini, untuk di kaldera Danau Toba? Ya, saya kira harapannya adalah masyarakat di sekitar Danau Toba itu terserap tenaga kerjanya. Agar mereka terserap, kompetensinya harus disiapkan. Jadi jurusannya juga banyak, mulai dari bakery sampai housekeeping, kemudian di depan itu front office-nya, semua jurusan itu ada. Harapan kita dengan berkembangnya kawasan ini, terserap tenaga kerja di sekitar kawasan Danau Toba. Nah, untuk bisa terserap tentu kita harus siapkan kompetensinya mereka. Jadi tidak perlu merekrut dari luar daerah, karena di sini sudah tersedia sumber daya manusia yang kompeten, yang itu kami akan bekerja keras mulai dari BLK yang ada di Medan, BLK UPTD, kemudian BLK komunitas. Kami juga sangat senang karena mendapatkan support dari DEL yang membantu kami untuk menyiapkan SDM yang kompeten tersebut. Oke.
Tokopedia dan juga di kementerian dan sudah tersebar banyak Bu. Ada juga yang di Singapura, bahkan ada yang di Belanda Bu, jadi dosen di sana. Oh ya? Belum Bu. Ya. Karena kita masih menunggu danau ini langsung nanti ke Porsea di perpustakaan danau. Ya. Pemilikan ini gimana tuh? Lahan yang baru ini. Waktu danau kita 905 air sampai sini. Ketinggiannya Bu 905 Bu. Sekarang kan danau Toba kita ini 903 Bu. Kan ada daratan baru nih Pak. Iya. Itu milik siapa Pak? Ini nggak jelas, akhirnya milik masyarakat. Tapi ini zona, kalau kita di sini Bu, sudah kita tetapkan zona namanya buffer Bu, buffer zone. Jadi nggak ada bangunan di sini. Ya. Mereka bebas pakai belakang. Ya. Di waktu 905 danau Toba ini air Sampai ke sini. kita sekarang turun. Bahasa, budaya, dan agama. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, membangun negeri. Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri, Pak Dirjen, untuk kita bisa memulai suatu kerjasama yang sebenarnya sudah lama kami lakukan. Kami bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga dengan ILO, Organisasi Buruh Internasional. Pendidikan yang didirikan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Luhur Binsar Panjaitan. Institut Teknologi Dell yang berada di Desa Sitolo Malaguboti ini didasari oleh semangat dan keinginan pendirinya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat pedesaan bisa merasakan pendidikan yang berkualitas sejajar dengan pendidikan yang ada di ibu kota. Kerjasama dengan Institut Teknologi Dell dalam pengembangan teknologi wisata berbasis digital dalam yang sangat tepat di era digital saat ini. Kita bawa dan mencoba program wisata dunia yang tanpa batas. Sebagai keluarga besar Institut Teknologi Dell, jadikanlah momentum ini sebagai jalan kita membangun negeri. Pendampingan dan pelatihan yang dilakukan bersama-sama dengan Toba Tenun menjadi langkah yang tepat untuk masyarakat khususnya di Danau Toba dan di Sumatera Utara pada umumnya untuk aktif berkontribusi bersama-sama membangun Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Saya berharap pada kunjungan berikutnya dapat mendampingi Ibu
tidak coba untuk melihat pengalaman saya. Sementara ini saya minta staf ahli bidang produktivitas untuk mendampingi menteri dan rombongan. Beberapa langkah yang paling penting adalah kita bisa mengukur berapa kebutuhan SDM yang dibutuhkan, berapa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, berapa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, keinginan kita untuk membangun destinasi wisata premium ini bisa kita lakukan dengan baik. Sinergi kolaborasi dengan para stakeholder, khususnya pemerintah usaha dan pemerintah daerah dan dunia usaha, ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Dunia industri sebagai penyerap tenaga kerja memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja, dan sekali lagi peningkatan kompetensi itu juga bisa dimulai dari industri, kolaborasi antara industri dengan BLK yang dimiliki oleh pemerintah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bu Devi, Pembina DEL, Pak Rektor, kemudian Pak Tenun, dan pemerintah daerah, para tokoh masyarakat. Saya kira sekali lagi mari kita sama-sama bekerja saling bahu-membahu. Peningkatan kompetensi harus menjadikan prioritas kita dan tanggung jawab kita bersama. Dan sekali lagi saya turut bangga melihat kesuksesan para mahasiswa di DEL ini. Saya kira kalau saya membayangkan DEL ini seperti pesantren, Bu. Modelnya boarding, karakter buildingnya cukup kuat. Saya kira model-model ini sedang kami dari keluarga besar NU, banyak sekali lembaga pendidikan yang modelnya boarding semacam ini. Saya kira kami akan ajak teman-teman saya untuk bisa mempelajari, tentu saja dengan tidak harus sama persis, tapi banyak metodologi sistem yang bisa dikembangkan di sekolah-sekolah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Izinkan Bu untuk bisa belajar di sini, sama-sama tujuannya sama, membangun SDM dengan pendekatannya. Kalau kami pendekatan bagaimana melalui mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah, Islam moderat yang sekarang dibutuhkan. Saya kira pembangunan karakter di sini bisa menjadi juga model. Sekali lagi terima kasih dan rasa bangga saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita, menyertai kita dalam semua keinginan baik kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bupati Toba Bapak Darwin Siagian untuk memberikan cindera mata kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mau lihat ya?